Oh yes, jadi gue kemarin habis pasang behel di salah satu rumah sakit di Jepang. Ya jadi hari ini gue ingin nge-spill nih berapa sih biaya pasang behel yang gue keluarkan kemarin pada saat pemasangan. Ya jadi langsung aja gue bahas ya di sini ya. Untuk sekarang itu tahap pertama pemasangan behel itu nggak seluruh gigi ya. Cuman gue hanya kalau kalian lihat hanya di bagian bawah dan di bagian kanan atas. Oke. Nah, gue mau ngebahas nih bagian bawah dan kanan atas ini berapa sih biayanya. Langsung aja, di sini di depan gue ada, bukti pembayarannya yang kemarin gue bayarkan. Oke, di sini kalau kalian lihat ini bukti pembayarannya ya, ini langsung gue share aja ke kalian, tanpa ditutup-tutupin ya, kecuali di sini ya, karena ini nomor, pasien gue, ini nomor nomor gue di rumah sakit tersebut, jadi mohon maaf ini aja yang gue tutup. Oke, yang pertama di sini kalau kalian lihat di sini ya, itu biaya yang gua keluarkan kemarin pada saat pemasangan behel bagian bawah dan bagian kanan atas ini itu sekitar 23.750 yen ya atau sekitar 2.400.000 rupiah ya. Ini adalah biaya 30% yang gue bayarkan dari total keseluruhan biaya pemasangan behel ini. Mungkin kalian penasaran nih berapa sih biaya 100%-nya? Nah, biaya 100%-nya itu bisa kalian lihat di sini, yaitu sekitar 7.915 ten. Ten ini poin ya, poin bukan yen. Oke, yang di sini ya, ten ini kalau ditambahkan 0 di belakangnya, ini menjadi 100% biaya pemasangan behelnya. Nah, jadi di sini 79.150 yen kalau dirupiahkan itu sekitar 8 juta rupiah untuk biaya 100% tadi pemasangan behel bagian bawah dan bagian atas kanan ini. Ya, jadi tulis di sini adalah biaya 100%-nya. Nah, karena gue pakai asuransi, ya asuransi itu bisa kalian lihat di sini, gue hanya membayar 30% aja dari biaya 100% tersebut. Kalau kalian hitung sendiri di sini ya, biaya 100% ini kalau dilihat 30%-nya itu menjadi 23.750 yen. Kalau dirupiahkan itu sekitar 2.400.000 rupiah. Nah, biaya ini itu kenapa sih bisa di-cover asuransi 30%? Oke, jadi kita bahas lagi ya. Pasangan behel itu sebenarnya tidak bisa menggunakan asuransi. Diingat, pasang behel tidak bisa menggunakan asuransi. Kecuali ya, kecuali kalau kalian punya permasalahan, contohnya seperti gue ya. Ini kalian lihat sendiri, dagu gue panjang, gue cameh, susah ngegigit. Sebelum sebelum gue memutuskan untuk pasang behel ya, pada saat itu gue hanya mau membersihkan karang gigi aja ya, membersihkan gigi aja sebenarnya di salah satu klinik di dekat rumah gue. Nah, pada saat di klinik tersebut ya ternyata pada saat diperiksa ini ternyata kalau dibiarkan begitu saja selain susah gigit ini giginya kemungkinan sensitif karena gigi gua yang tidak ada penopangnya ya, kan nggak ada penopangnya ya. Ini gigi atas gue, ini gigi bawah. Itu nggak bisa nyentuh seperti ini, seperti orang-orang pada dasarnya. Tapi gue di belakang gini. Nah, kalau misalnya gigi ini tidak ada penopang, terus-menerus gigi ini akan turun ya, turun dan menjadi sensitif. Kemungkinan nanti pada saat tua akan ompong gitu. Nah, maka maka dari itu gue disarankan sama dokter di salah satu klinik tersebut untuk konsultasi ke rumah sakit. Nah, akhirnya gue memberanikan diri ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh dokter klinik tersebut. Gue memberanikan ke sana dan ternyata pada saat diperiksa semua, itu gue harus melakukan, operasi ya, operasi rahang. Kalau nggak dioperasi itu kayak nggak bakal bisa, bener giginya meskipun behel dan dilakukan cara apapun. Nah, pada saat itu gue menyetujui untuk melakukan operasi. Nah, sudah menyetujui melakukan operasi, semuanya di-ronsen dan lain-lain. Sebelum tahap operasi, gue harus cabut gigi, habis itu pasang behel, ya pasang behel ini, ya. Pasang behel ini nanti tahap selanjutnya akan ada pasang behel yang bagian depan ini. Nah, ini setelah semuanya udah benar, baru melakukan operasi. Nah, ini karena gue ada kecacatan ya, anggap aja cacat ini, ya cameh, gue nggak bisa gigit, itu gue dari awal cek ke dokter hingga nanti selesai operasi, selesai semuanya, itu di-cover oleh asuransi.
Nah, bagi kalian yang memiliki permasalahan yang sama dan kalian tinggal di Jepang, jangan ragu untuk pergi ke dokter ya sebelum terlambat. Ya sebelum terlambat dalam arti gue nyesel karena gue udah 8 tahun di Jepang, ternyata gue baru tahu gue bisa membenarkan rahang gue dan di-cover oleh asuransi. Maka dari itu bagi kalian yang udah ada di Jepang, yang membayar asuransi per bulannya, silahkan pergi ke dokter gigi. Kalau misalnya kalian punya masalah yang sama gue, silahkan langsung diperbaikin sebelum nanti terlambat dan menyesal kayak gue. Ya karena gue udah 8 tahun dan baru tahun kemarin gue tahu bahwa pembenaran rahang ini di-cover semuanya sama asuransi. Oke, nah nanti di channel gue ini gue akan ngebahas ya tentang gigi gue. Ya, ini juga salah satu topik yang akan gue bahas di channel gue tentang gigi dari pasang behel sampai nanti operasi ini akan gue update semuanya di YouTube channel gue ini. Oke, sekian dari gue tentang informasi biaya pemasangan behel kali ini. Ya, ini masih step pertama, nanti step keduanya juga tentang pemasangan behel yang step 2 ya, yang atas ya. Itu nanti akan gue share juga di sini berapa biayanya dan lain-lain. Ya, video ini gue buat ini untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan yang sama seperti gue ya, tapi masih takut untuk pergi ke rumah sakit. Di sini gue share semuanya, jadi bagi kalian yang ingin mengetahui lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti di situ akan gue jawab mungkin di video selanjutnya setelah gue mendapatkan pemasangan behel selanjutnya. Jadi video ini hanya sekedar sharing aja. Jadi kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan di like. Terus kalau kalian misalnya ada yang menanyakan, silahkan di komen ya. Supaya tidak ketinggalan video-video gue selanjutnya, silahkan di subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.